mengesankan seolah-olah Abah Lutfi masih dihormati, masih diucapkan terima kasih. Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan. Ini bagian dari framing, karena lah kemudian banyak dari sahabat-sahabat penggiat media mengkritiknya diputar untuk pribadi. Ini menunjukkan bahwa kedustaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda, dan juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa edisi yang lalu kami mengulas tentang framing, atau boleh dikatakan cerita dusta yang ditayangkan oleh salah satu kanal YouTube bernama Kansus Sholawat. Dari namanya keren sekali, Kansus Sholawat. Gudangnya sholawat. Tapi isinya setidaknya sudah 2 kali kami komentari berkenaan dengan framing dan kedustaan yang menjadi bagian dari pembelaan nampaknya terhadap Abah Lutfi bin Yahya. Karena ketika mendengar nama Kansus Sholawat ini tentu sangat identik dengan Abah Lutfi. Wallahu a'lam apakah Kansus Sholawat Blora ini adalah jemaahnya Abah Lutfi atau tidak, tapi setidaknya sangat identik dan di video-videonya juga mengarah ke sana. Saudara-saudaraku sekalian, jika pada 1 tahun yang lalu kami mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Kansus Sholawat ini dengan menukar antara audio dengan video, yang edisi lalu itu mengesankan seolah-olah Abah Lutfi masih dihormati, masih diucapkan terima kasih sebagaimana judul yang kami tayangkan. Ini bagian dari framing, karena setidaknya setelah 2 tahun ini, sejak 2 tahun kebelakangan ini, Terah Kebuanan membongkar habis dari apa yang dilakukan oleh Abah Lutfi bin Yahya. Ini bukan saya merendahkan ya, tidak, saya tetap menghormati orang tua. Namun apa yang harus diluruskan, haruslah kita luruskan, kita sampaikan. Dan dalam kondisi yang seperti itu, bahkan satu di antara Terah Kebuanan, yakni Raden Rashid, itu pernah menantang untuk debat kalau memang Abah Lutfi itu benar terah dari Kanjeng Raden Temenggung Semudiningrat yang makam palsunya, katakanlah demikian, dibuat di Semarang di Lampir Kidul. Hampir 1 bulan tidak ada respon dari pihak Abah Lutfi. Kita debat, kita bongkar habis-habisan kalau memang benar, kita rangkul, tapi kalau tidak, tolong segera copot itu papan dan seterusnya. Dan jangan lagi ada klaim bahwa panjenengan ada terah dari Hamengkubuwono atau secara khusus cicit dari KRT Semudiningrat. Sangat banyak dari terah yang kemudian bersuara. Dalam kondisi seperti itu, lalu Kansus Sholawat Blora ini 1 tahun yang lalu membuat kedustaan melalui videonya bahwa KRT Semudiningrat itu dianggap sah, clear sebagai leluhurnya Abah Lutfi, sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Dan yang baru saja kami tayangkan 1 atau 2 edisi yang lalu, itu adalah framing, mengesankan dalam kondisi yang Abah Lutfi sedang dicerca, katakanlah demikian, itu dikesankan bahwa dia masih dihormati oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan judul seperti tampak dalam gambar. Padahal itu peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana pada saat itu benar 4 tahun yang lalu Abah Lutfi mengisi acara dalam ulang tahun berdirinya Keraton Jogja. Dan tentu saja sebagai sultan, sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono sebelum memberikan pengantar dan mengucapkan terima kasih, hal yang wajar. Dan setelah kemudian banyak dari sahabat-sahabat penggiat media mengkritiknya, kalau pada edisi tahun yang lalu itu videonya dihapus nampaknya, karena saya putar tidak ditemukan. Tapi untuk video yang kali ini hanya dipribadikan. Kita lihat sekarang. Ya kan?
diputar untuk pribadi. Ini menunjukkan bahwa kedustaan yang dilakukan, kalau memang kasus Sholawat Blora ini benar, dia akan melakukan jawaban, akan memberikan klarifikasi. Karena jelas-jelas video itu adalah video 4 tahun yang lalu, yang sumber utamanya jikalau yang disampaikan oleh Sri Sultan itu adalah dari kanal YouTube Karaton Jogja. Kemudian diedit yang diseolah-olahkan peristiwa itu baru saja terjadi. Sehingga membuat Dentibio marah dan juga beberapa terah Hamengkubuanan yang lainnya. Sebelum dipribadikan, satu di antara komentarnya juga ada ini dari Rasid Yuliansyah. Mungkin ini dan Rasid ini ya. Video lama itu, sekarang kondisi di keraton sudah berbeda dan sudah terpagari dari pengaruh LBY. Lagi pula itu video Zaidan bin Yahya menghadiri jumenangan di Keraton Solo kok dipakai, dipasang segala. Maksudnya apa? Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta itu beda, bos. Jadi inilah kesan kan, waktu itu cucu ya kalau nggak salah Zaidan ini ya, itu kan mendatangi atau menghadiri acara di Keraton Surakarta Hadiningrat, yang itu juga dipersoalkan. Karena seragamnya itu tidak semestinya seperti itu. Acara-acara resmi di keraton itu pakaiannya pun resmi. Itu yang dipakai oleh Dek Zidan itu ternyata tidak sesuai dengan pakem. Begitu kata para ahli budaya di Surakarta. Video itu dipakai yang seolah-olah lagi ini kan ada di Jogja. Ini kan tambah kacau lagi. Tapi apapun akhirnya sudah dipribadikan. Maka inti dari apa yang ingin kami sampaikan dalam edisi kali ini bukan mengatakan bahwa wah kita yang telah menyampaikan kemudian dia kicep. Nah, bukan seperti itu ya. Kami berusaha untuk tidak ke sana. Kami tetap berusaha untuk saling menghormati satu sama lain. Tetapi mengingatkan itu penting. Dan kemudian di kolom komentar kami ada yang masukan yang baik menurut kami ya. Saya tidak baca siapa pengirimnya, silakan Anda nanti lihat bahwa diharapkan dari pihak keraton atau mungkin Trah Hamengkubuanan untuk mendatangi Abah Lutfi. Biar tidak menjadi konsumsi pabrik berkepanjangan yang kemudian hanya dianggap sebagai koar-koar. Pertama, apa yang disampaikan oleh beliaunya yang memberikan komentar di kolom komentar kami, ini adalah masukan yang baik menurut hemat kami. Tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa pertama tadi ya, Dan Rasid telah melakukan tantangan debat. Kemudian juga Dan Rasid juga mengatakan ada juga ingin memediasi lah katakanlah agar dari pihak Hamengkubuanan datang ke Pekalongan. Tapi itu ditolak. Karena apa? Karena mestinya yang di sanalah datang ke Jogja. Kurang lebih seperti itu, sehingga tarik-menarik, dan itu juga pernah kami tayangkan. Yang pada intinya, apabila dikaitkan kepada penayangan kami di Arah 9, karena ini sifatnya media. Kami selalu garis bawahi, kami di sini berdiri atas nama media. Jadi yang kami sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya jurnalistik semata, ya, jurnalistik semata. Kalau toh kami turun ke lapangan adalah bagian dari penguatan dalam pencarian data. Nah, secara jurnalistik tentu apa yang disampaikan oleh media kami akan juga jawab secara media. Sebab apabila tidak dikantor secara media pula, kita datangi tapi videonya masih ada, maka orang yang tidak tahu akan menganggap itu satu kebenaran. Maka sekali lagi ini fungsi kami sebagai media. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, dari sini juga mengindikasikan bahwa di antara kita, atau lebih tepatnya di antara saudara-saudara kita yang disebut sebagai muhibbin, itu ternyata sangat sulit sekali, bukan untuk disadarkan, tetapi bagaimana dia berusaha untuk jujur kepada dirinya. Bagaimana menayangkan sesuatu yang salah, sementara dirinya atau kanalnya bernama Kansus Sholawat. Saya tidak habis pikir kok bisa seperti itu. Berusaha untuk tidak membohongi diri sendiri memang bukan perkara mudah. Tetapi setidaknya opo iyo randuwe rasa izin gitu loh. Apa yang nggak punya rasa malu gitu loh bos.
Maka dari sini saya jadi ingat ketika saya MI kelas 3 dulu itu, saya diajari hadis al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Pada saat itu saya mikirnya apa maksudnya? Ya, terlepas dari konteks tafsir hadis yang lain yang disampaikan oleh para muhaddis, hari ini kita bisa melihat bahwa tidak sedikit orang yang tidak punya malu, bukan hanya kepada umat, tetapi kepada dirinya tidak lagi malu untuk berbohong. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu. Dan semoga juga kita oleh Allah diberikan sifat malu untuk berdusta pada diri sendiri dan kepada siapapun. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.